ukuran, menyajikan ukuran. Oke. Nah, dalam suatu negara itu pastilah ada yang namanya peta. Nah, di dalam pembuatan peta sendiri pastilah ada yang namanya cacat data atau ketidakvalidan data, mungkin dari pengukurannya dan lain sebagainya. Di sini latar belakang adanya penelitian ini yaitu karena banyaknya permasalahan-permasalahan kasus tumpang tindih yang ada di Indonesia yang menyebabkan banyak sekali konflik-konflik di lingkungan masyarakat, ya terutama di lingkungan konflik agraria. Jadi saya menyajikan contoh kasusnya. Ini saya mengambil dari beberapa referensi, yaitu hutan Kalimantan kuasai sawit dan tambang. Yang di tahun 2017 ada 8,9 juta hektar lahan tumpang tindih di 8 provinsi sesuai dengan kajian Forest Watch Indonesia. Kemudian di tahun 2018 4 juta hektar hutan Kalimantan tumpang tindih dengan perkebunan. Dan juga di tahun 2019 ada tumpang tindih di seksi 5 Tol Basam, yaitu Balikpapan, Samarinda. Nah, karena banyaknya konflik-konflik yang ada di Indonesia ini, oleh karena itu pemerintah merencanakan atau mencetuskan kebijakan satu peta untuk mengatasi masalah tersebut. Ya. Kebijakan satu peta itu sendiri yaitu tindak lanjut dari Perpres nomor 9 tahun 2016, yaitu tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada skala ketelitian 1:50.000. Nah, ini diharapkan dengan adanya kebijakan satu peta ini dapat tidak ada lagi kasus tumpang tindih di Indonesia. Dan lanjut, tujuan penelitian pertama yaitu mengetahui penyebab terjadinya tumpang tindih, kemudian solusi apa yang diambil pemerintah untuk menangani masalah ini, dan juga apakah efektif melakukan kebijakan satu peta. Lalu pentingnya penelitian yaitu pertama, kita memahami permasalahan tentang pertanahan, kemudian mengetahui solusi masalah tumpang tindih lahan, dan juga mengukur efektivitas dari adanya KSP dalam penyelesaian tumpang tindih lahan. Ya, metodologi penelitian kita menggunakan metode penelitian hukum normatif atau mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data hukum primer dan juga data hukum sekunder. Nah, data hukum primernya bisa dilihat sini, ada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Kemudian ada Perpres Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, yaitu tentang percepatan pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Kemudian juga ada instruksi presiden. Bahan hukum sekundernya pertama ada beberapa artikel online, dan ada beberapa makalah. Analisis. Nah, metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif atau mencari kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan. Saya menjadikannya menjadi diagram batang dan juga diagram garis. Bisa dilihat nanti kita analisis. Dan hasil dan pembahasan. Sini saya menyajikan beberapa data yaitu konflik agraria di setiap sektornya 4 tahun terakhir. Jadi mulai tahun 2016 sampai tahun 2019. Saya dilihat di sini perkebunan, sektor pertanian, kehutanan, properti, infrastruktur, kelautan, dan juga pertambangan. Nah, kita lihat di sini. Jadi jumlah kasus konflik agraria di setiap sektornya tiap tahun itu mengalami naik turun. Nah, yang mendominasi itu ada sektor perkebunan dan juga infrastruktur properti. Itu banyak kasus. Tapi jika kita lihat di
tiap tahunnya, tahun 2016 ada 25% kasus dan mengalami kenaikan sejumlah 12% kasus, yaitu 37% di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan, yaitu sejumlah 14%, yaitu 23% kasus. Dan di tahun 2019 mengalami penurunan lagi, yaitu 8%, sejumlah 15%. Jika dilihat jumlah kasusnya di sini bisa dilihat itu tahun 2016 ada 450 konflik. Kemudian di tahun 2017 ada 659 konflik. Dan di tahun 2018 ada 410 konflik. Dan di tahun 2019 ada 279 konflik. Kemudian kesimpulan dari data-data di atas kita bisa melihat bahwa KSP dapat menurunkan jumlah konflik agraria yang ada di Indonesia. Dibuktikan dengan grafik jumlah kasus yang kian menurun tiap tahunnya. Ya, tadi bisa dilihat. Nah, tapi keberlanjutan pelaksanaan KSP untuk mengurangi jumlah konflik agraria yang ada di Indonesia, terutama pada setiap sektor yang jumlah kasusnya mengalami naik turun dalam 4 tahun terakhir. Ya, tadi sudah disampaikan. Nah, solusi untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut yaitu dengan koordinasi dan komitmen KLP, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berperan sebagai wali data, dengan mengedepankan kepentingan nasional untuk mewujudkan penataan ruang yang lebih baik. Dan mungkin karena itu data dalam pengambilan data yang kurang efektif gitu. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Nah, ini saya referensi yang saya ambil. Nah, mungkin ada kekurangan atau kurang jelas dalam penyampaian saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih. Bu Ewa masih menurut buat Bu Ewa. Oh, mohon maaf ya. Ini ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Oktavian. Silakan kalau ingin bertanya. Kasih ini mati yuk. Suaranya kurang jelas Pak. Tadi yang data disajikan oleh Pak Oktavian itu sumber datanya dari mana? Apakah dari berbagai sumber kemudian diolah atau memang ada sumber yang wali data itu terkait dengan konflik agraria tadi itu? Terima kasih Pak, itu aja pertanyaan. Ya. Dan ini saya datanya dari berbagai sumber ya. Jadi setelah saya datanya dari berbagai sumber bisa dilihat itu di PPT-nya. Jadi untuk yang konflik agraria saya ambil dari catatan akhir tahun KPA, itu Konsorsium Pembaruan Agraria. Jadi dari berbagai data saya jadikan satu yang menurut saya penting. Bagaimana Pak? Ya, main saja. Tapi kalau ada dari sumber ini lebih saling bisa kurang keras. Jadi ada beberapa juga informasi dari kami yang bisa dilihat di website yang sudah bisa dipublikasikan. Itu termasuk terdapat informasi kami terkait sekitar konflik pertanahan juga. Itu aja. Sekarang silakan dilihat Mbak di website kami. Baik terkait tata ruang, konflik agraria maupun konflik agraria dan tata ruang. Oh, ya, terima kasih atas masukannya.
Baik, terima kasih Mbak Oktavia. Terima kasih juga Pak Ahmad Taufik atas masukannya untuk adik-adik ini nanti ke depannya bisa berkembang.